Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Muktiyanti Ika Wahyuni. Saya biasa dipanggil dengan Kak Yanti. Apa kabar adik-adik? Saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Adik-adik, hari ini kita akan membahas fondasi paling dasar bagi seorang pemimpin di Gerakan Pramuka. Kepemimpinan bukan soal jabatan di pundak, tapi soal bagaimana kita mengelola diri agar bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, mari kita bedah materi dasar kepemimpinan dan manajemen diri kader Pramuka. Semangat adik-adik! Baiklah adik-adik, kita akan mulai membahas tentang dasar kepemimpinan dan manajemen diri kader Pramuka. Poin pertama adalah manajemen diri. Sebelum kita mengatur pasukan atau ambalan, kita harus bisa mengatur diri sendiri. Di Pramuka, ini artinya kita tahu potensi kita apa yang kita jago, dan apa kelemahan kita. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang bisa mengendalikan emosinya saat lelah di lapangan dan tetap berintegritas. Artinya, satu kata dengan perbuatannya. Adik-adik sering merasa sibuk, tugas sekolah menumpuk, tapi proker Pramuka juga harus jalan. Nah, disinilah manajemen waktu berperan. Sebagai kader, kita harus punya logbook atau catatan harian. Jangan biarkan waktu kita habis hanya untuk hal yang tidak produktif. Ingat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghargai waktu. Manajemen waktu saja tidak cukup jika kita tidak tahu mana yang harus didahulukan. Kita harus gunakan matriks Eisenhower. Kita buat, jika mendesak dan penting, lakukan sekarang. Jika penting tapi tidak mendesak, jadwalkan. Jangan sampai kita sibuk mengurus hal sepele seperti main game misalnya, scroll TikTok, scroll toko oren saat ada tugas sekolah atau ada laporan kegiatan yang harus kita selesaikan besok pagi. Komitmen adalah janji pada diri sendiri. Di Pramuka, kita punya satya dan dharma. Menjalankan tugas organisasi bukan karena terpaksa atau ingin terlihat keren, tapi karena kita setia pada visi organisasi. Kader yang berkomitmen akan tetap bertahan meski keadaan sedang sulit atau melelahkan. Dharma ke-9 mengajarkan pada kita untuk bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya, setiap tugas yang diberikan harus tuntas. Jika ada kesalahan, seorang pemimpin tidak menyalahkan keadaan atau bawahan, melainkan harus berani pasang badan dan segera mencari solusinya. Konsistensi adalah melakukan hal yang benar secara berulang-ulang. Banyak orang semangat di awal, tetapi kemudian layu di tengah jalan. Kader Pramuka sejati adalah mereka yang ajak, tetap rajin latihan, tetap santun, dan tetap menjaga kualitas kerjanya, baik saat dilihat orang maupun saat sendirian. Bagi Pramuka, disiplin adalah harga mati loh ya. Disiplin itu bukan soal hukuman, tapi soal karakter. Mulai dari hal yang paling kecil loh adik-adik. Memakai atribut seragam yang lengkap sesuai aturan, hingga disiplin waktu datang ke lapangan.
Tanpa disiplin, organisasi sehebat apapun akan berantakan. Kesimpulannya, bahwa diingat-ingat ini ya, kepemimpinan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Dengan memadukan manajemen diri, waktu, prioritas, serta komitmen dan disiplin, adik-adik tidak hanya menjadi seorang pemimpin di pramuka, tapi juga menjadi pemimpin di masa depan bangsa kita. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mari kita teruskan pengabdian kita. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Selamat adik-adik, kalian calon-calon pemimpin masa depan. Jujur, komitmen, jangan lupa atur waktu sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.